Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya sob ya. Oke sob, di video kali ini saya ingin share pengalaman aja sob ya, mengenai burung murai batu yang hariannya di rumah jarang keluar materi, ketika digantang juga sulit untuk keluar materi. Nah, ini pengalaman ya sob ya. Saya itu beli murai batu dari postingan ya. Kebetulan yang jualan ini tetangga desa saya, dan harganya juga relatif murah sob ya. Karena kalau beli burung yang mahal-mahal ya itu berkendala juga dengan dompet sob ya. Ya kita proses-proses aja lah sambil dibuat edukasi gitu sob ya. Jadi saya melihat burungnya itu ketika diposting itu sebenarnya bukan burung itu ya, sebenarnya bukan burung itu yang dijual, melainkan burung yang lainnya. Dan kebetulan di rumahnya yang jualan ini itu banyak ternyata burung-burungnya ya, dari situ jadinya jadi enak untuk milihnya. Dan kebetulan burung yang dijual kepada saya itu memang ada problem dari orangnya, juga bilang burung ini nggak ono materi ini mas, sudah tak gantang. Digantangnya juga bukan digantangan, cuman maksudnya digantang itu di track sama murainya sendiri itu, udah diunek-unek keluar materinya itu sob ya. Kemudian saya diberikan rawatan-rawatannya. Saya dari awal itu sudah tertarik di mana, yaitu di mentalnya sob. Burung ini pastol, tapi ketika ketemu murai batu lain dia itu mau tarung, langsung dia itu langsung fake-nya keluar ya, dia langsung bunyi. Cuman dari sini bunyinya tuh burungnya seperti ngempet ketika di rumahnya itu ya, ketika ngempet terus burung ini juga nggak keluar mati. Tapi dari sini saya ada ketertarikan dari posturnya, terus dari katurangannya, terus dari faktornya. Nah di sini saya ingin ya, ingin ada rasa penasaran aja, masa sih burung murai batu ini nggak ada materinya, padahal burung ini katanya harinya juga di full masteran gitu loh sob. Oke, akhirnya saya take over, saya beli, saya cobalah langsung ya. Besoknya saya coba, saya ingin tahu gimana reaksinya ketika digantang. Dan benar apa yang disebutkan oleh penjualnya tadi, yaitu ketika digantang burung ini langsung fake, tapi ngempet sob dan tidak keluar materi ya. Itu PR-nya. Kemudian saya rawat seperti yang rawatan orangnya, yaitu rawatan ini jangkrik 8 pagi 8 sore itu sob ya, saya terapkan. Kemudian saya amati ketika di rumah pun burung ini benar memang nggak keluar materinya. Nah dari sini saya coba uliklah sesuai dengan keinginan si burung, pengamatan si burung, dan juga beberapa pengalaman saya yang merawat murai batu yang kondisinya hampir-hampir sama seperti ini. Nah itu sob ya. Dan dari sini rawatan sebelumnya dan sesudahnya yang saya lakukan sob ya, dan alhamdulillahnya sekarang tampilnya juga lebih bagus, burungnya keluar materi, durasinya dapat ya. Nah ini yang saya lakukan sob. Untuk rawatan sebelumnya sob ya, yaitu jangkriknya kan 88. Nah sekarang yang saya lakukan jangkriknya itu hanya 22, tapi hariannya saya tambahkan dengan kroto. Tadi pagi saya berikan kroto full 1 cepuk, sore 1 cepuk, dan jangkriknya saya berikan 2 pagi 2 sore ya, tapi furnya juga ada. Kemudian untuk mandinya sebelumnya dimandikan 1 minggu sekali, sekarang mandinya saya berikan mandinya 2 hari sekali. Dan mandinya ini sebelum dijemur sob ya, yaitu saya mandikannya sebelum dijemur. Dan sebelumnya untuk jemurnya dilakukan hanya 5 menit sob, tiap hari dilakukan 5 menit ya. Karena apa? Katanya infonya orangnya burung ini nggak kuat panas, dan versinya biasanya burung nggak kuat panas itu ketika ditambah panas malah nggak karuan. Nah ini saya rubah sob, sekarang jemurnya itu saya tambahin menjadi 10 menitan sampai 15 menitan. Nah ini sob ya, jadi belum tentu sob ya burung yang ketika dijemur itu nggak kuat, burung ini bukan tipe panas seperti itu sob ya, atau burung ini mintanya tidak dijemur, belum tentu seperti itu sob ya. Jadi burung yang tidak kuat dijemur itu bisa jadi dikarenakan burung ini belum terbiasa juga bisa. Terus burung ini memang karakternya nggak kuat panas, ada seperti itu. Cuman
Alangkah baiknya kan kita coba sob. Dari kita coba kan kita jadi tahu, oh burung ini sebenarnya cocoknya di sini kok. Sebenarnya burung ini nggak kuatnya dikarenakan belum pernah dipanaskan. Nah ini saya coba lah dengan rawatan saya jemur tiap hari, yaitu 10 menit sampai 15 menit tiap hari. Jadi sebelum dijemur itu saya mandikan ya. Terus kemudian untuk habis dijemur biasanya itu saya aplak sebentar sob ya, saya aplak disembar. Nah dari sini itu awal mulanya sob, itu burung ini mulai keluar materinya, cililinnya keluar, gerejanya keluar, kenarinya keluar. Nah ini sudah ada perubahan, berarti kan burung ini cocok. Awalnya tadi di rumah pun dia itu jarang keluar materi, kemudian ketika saya lakukan rawatan, yaitu saya mulai dari EF-nya saya ubah, kemudian saya tambahkan jemur, kemudian kerodongnya. Nah ini kerodongnya burung ini sebelumnya gelap sob. Saya cobalah di rumah ada kerodong yang kebetulan resletingnya rusak, warnanya cerah dan warnanya itu kerodongnya nggak terlalu tebel. Nah akhirnya saya kerodonglah dengan ini, alhamdulillah cocok ya. Sampai sekarang belum diperbaiki nih resletingnya ini. Nah tapi ini rencana saya belikan aja sob ya, yang baru ya, yang warnanya bersama itu sob ya. Oke sob, terus itu tadi adalah masalah nyampe di penjemuran sob ya. Selanjutnya yaitu masalah embun. Nah burung ini sebelumnya tidak pernah diembun sama sekali. Sekarang saya usahakan diembunkan 2 hari sekali sob. Kadang-kadang padahal ya kalau lagi kesiangan ya nggak ngembun sob. Ya namanya juga manusia sob ya, kadang-kadang ada capeknya, ada kebablasannya. Padahal inginnya sih ingin sholat subuh gitu sob ya, jadi bangun pagi sekalian ngembun. Tapi ya itu tadi sob, ada kebablasannya. Tapi moga-moga aja dengan ngerawat burung yang banyak ya di rumah, jadi ada keinginan lebih kuat untuk bisa bangun pagi agar subuhnya bisa berjamaah lanjut dengan ngembun burung gitu sob ya, kan lebih enak sob ya. Selanjutnya yaitu sob untuk embun sudah. Sekarang nah ini settingan lomba. Kalau di teman saya tadi atau di orang yang tetangga saya yang jualan tadi itu sebelum lomba itu H-1-nya katanya dia nggak lomba, sebelum di track maksudnya, sebelum di track sama murahnya kan banyak, itu coba dijor dengan 10-10 ya, itu masih nggak mau bongkar ya sob ya. Kemudian untuk sekarang H-1-nya tetap kerutunya saya seperti harian sob ya, jadi kerutu 1 cepuk dan jangkriknya itu ketika pagi saya kasih 2 tetap, hanya saja ketika sore itu saya tambahkan menjadi 5 itu sob ya. Terus sebelumnya itu tanpa dimandikan di orangnya, tapi untuk sekarang ketemunya sob ya, ketemunya di saya itu saya mandikan sebelum berangkat, saya mandikan ya, saya mandikan. Terus burung itu saya berikan kerutu sama jangkrik, tapi nggak banyak. Jadi ketemunya burung ini itu nggak mau kenyang sob. Ketika lapangan pun itu hanya saya kasih kerutu sedikit ya, karena sudah pernah saya coba ketika saya kasih banyak, burung ini sedikit masih ngempet ya, sudah keluar materi tapi kurang los gitu loh sob. Jadi ketemunya itu dia itu stop makan terakhir itu 2 jam makan berat lah istilahnya ya, karena kan kerutu sama jangkrik. Ketika di lapangan ya hanya nyampe itu saya kasih sedikit lah, paling kalau ada yang besar-besar kerutu saya kasih 3, saya kasih 2 itu sob. Habis itu full kerodong udah ya. Biasanya kan berangkatnya lebih awal karena ngumpul-ngumpul juga kan kita, silaturahmi ketemu saudara-saudara kita ya, karena kan niatnya kita ganteng juga seperti itu sob, menyambung silaturahmi ya. Namanya kicau mania tuh temennya itu nggak ada habisnya, kita sharing-sharing, kita ngopi ya, pokoknya enjoy lah, buat enjoy lah sob ya. Karena kan hobi kita kalau kita nggak nikmati malah puyeng, padahal hobi kita kan sebenarnya yaitu mengurai kepenatan harian kita. Nah disinilah sob ya. Kemudian untuk di settingan di lapangan sudah sob ya, yaitu tidak ditambah lagi, melainkan dia kan senangnya tidak kenyang ya, itu dia. Terus itu tadi sob, kurang lebihnya ya yang sudah saya lakukan untuk
perubahan dari rawatan harian yang bisa merubah performa burung murai batu yang saya beli tadi awalnya hanya nguklu aja sob ya. Dan ini adalah burungnya sob ya. Mandinya nggak mau mandi di keramba, mandinya mau di cepuk. Nah, cepuk ini kasih air, alhamdulillah enak mandinya. Karena saya percaya bahwasanya burung murai batu itu mempunyai naluri sob ya. Ketika burung ini kita mandikan, dia tuh mandinya enak, dia mandinya itu seperti lama, itu berarti dia tuh menyesuaikan bahwasanya suhu tubuhnya, kondisinya itu memang gerah, dia itu sudah kegerahan lah. Jadi teman-teman mungkin pernah ngalami kalau burungnya itu biasanya mandinya lama banget, dikasih air lamplung lagi. Ada juga yang mandinya kepir-kepir sudah. Nah, itu menandakan bahwasanya burung ini sebenarnya mempunyai naluri ya, bahwasanya dia akan men-setting sendiri. Bahwasanya dirinya itu jika sudah terlalu gerah, dia akan lebih lama mandinya. Tapi kalau dia itu nggak terlalu gerah ya, cuman dia waktunya mandi ya, dia akan standar aja. Nah, tapi ada juga burung murai batu itu memang bawaannya dikit-dikit mandi. Nah, itu perlu kita koreksi. Kenapa burung ini seperti itu? Apakah settingan EF-nya kita terlalu tinggi? Apakah rawatan kita yang terlalu over untuk masalah jemurnya, untuk masalah full kerodongnya? Nah, gini sob ya. Setelah itu, kunci yang terakhir sob, burung ini uniknya ketika saya taruh di tempat yang sedikit hangat ya, di bawahnya asbes gitu, burung ini nggak terlalu bunyi. Ketika saya beri rawatan atau saya taruh di tempat yang sirkulasinya bagus, hawanya dingin, itu malah kacau. Nah, ini nanti kita ulas sob ya. Pastinya mungkin teman-teman juga pasti mengalami di mana memiliki tempat favorit buat menaruh burung yang burung keadaan stres, burung keadaan sulit bunyi, burung yang keadaannya itu jarang mau ngeriwik maupun ngeplong maupun dia itu keluar materi. Ketika ditaruh di situ dia jadi bunyi enak dan stresnya cepat hilang. Nah, ini ada sebenarnya ada rahasianya sob. Di situ adalah kunci sob ya. Kunci bahwasannya salah satu untuk memperbaiki burung yang problem, memperbaiki burung yang stres, dan memberikan burung ini bisa tumbuh dengan maksimal. Dalam artian tumbuh apa? Tumbuh mencetak materi-materi yang kita berikan, mencerna masteran-masteran yang kita berikan ya, agar burung ini lebih baik atau lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Itu faktor utamanya adalah tempat yang kita berikan. Karena tempat yang kita berikan, jika burung kita itu tidak nyaman, maka nantinya akan berdampak sangat negatif ya. Nanti masalah tempat ini akan kita ulas di video selanjutnya sob ya. Oke sob, itu saja yang bisa saya share. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di burung murai batu jenengan yang memiliki faktor masalah yang sama ya. Semoga aja memiliki karakter yang sama, diterapkan seperti ini, bisa mau bongkar materi. Syukur-syukur burungnya bisa juara, dan syukur-syukur buat teman-teman yang berprofesinya sebagai penjual ya, mungkin memiliki burung yang notabene mau dibakar murah, coba aja seperti ini, barangkali bisa bermanfaat, barangkali burungnya bisa keluar materi, barangkali juga bisa laku yang cukup mahal dan bisa menambah untuk pundi-pundi keuangan gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.